Jadi walaupun LPPH itu lembaga perlindungan dan bantuan hukum, akan tetapi tidak semua perbuatan atau kejadian hukum kita dampingi. Jadi di LPPH itu ada kurang lebih 13 pengacara. 13 pengacara. Namun 13 pengacara itu ngakuni kantor PTBI Barpinopon. Cuman ketika di LPPH dia melepaskan kantornya sendiri, akan tetapi masuk dalam sebuah pengabdian LPPH. Jadi sebagai pengacara LPPH. Nah, di LPPH itu tidak semua urusan proses hukum itu didampingi. Jadi ada kesepakatan internal yang tidak harus kita dampingi dalam proses hukum, walaupun secara undang-undang pengacaraan itu memang tidak boleh menolak hukum orang yang membutuhkan bantuan hukum di pengacara harus diterima. Tetapi ketika kita berkomitmen di NU, di LPPH ada beberapa proses hukum yang tidak kita dampingi. Pertama adalah kasus pelaku narkoba. Kita tidak mendampingi terhadap pelaku narkoba. Kenapa? Sudah menjadi komitmen Nahdlatul Ulama, menjadi bagian di dalamnya untuk memberantas terhadap narkoba. Maka kita ikut dan kita mengikuti terhadap komitmen Nahdlatul Ulama terhadap negara ini untuk memberantas adanya terhadap narkoba. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pelaku terhadap kekerasan seksual. Jadi misalkan pencabulan, kita tidak mendampingi pelaku, tetapi kita mendampingi korban sebagai untuk mendapatkan hak hukum yang harus dia dapatkan. Jadi pertama narkoba, yang kedua adalah pelaku kekerasan seksual, yang ketiga adalah korupsi. Kita tidak mendampingi terhadap pelaku terhadap tindak pidana korupsi, karena itu menjadi bagian dari komitmen Nahdlatul Ulama untuk pemberantasan korupsi di negara ini. Makanya kita tidak pada wilayah itu sudah menjadi komitmen kami secara SOP di internal lembaga Nahdlatul Ulama untuk tidak mendampingi pada wilayah. Nah, para ustadz, para kiai, syekh dan kawalan pesantren, apabila terhadap pelanggaran hukum, selain dari pelanggaran hukum kekerasan terhadap perempuan, ini yang sering terjadi juga pengaduan dari korban perceraian, misalkan seperti rebutan hak asuh anak. Kita balik sendiri. Anak yang belum memayis memang hak asuhnya ada di secara kompilasi buku Islam, nafkahnya ada di seorang bapak. Akan tetapi bukan berarti seorang bapak itu tidak punya hak untuk bertemu, tidak punya hak untuk bagaimana membesarkan anaknya yang berada dalam asuhan ibunya. Tetap anak yang menjadi korban perceraian orang tua itu adalah hak asuh bapak dan ibunya walaupun sudah bercerai. Nah, ini sering terjadi. Pas apokan hak asuhnya bedene keburan, tiba-tiba bapak tak epanenya pangki sareng makan. Sering kali terjadi seperti itu. Nah, menarikkan itu sampai walaupun terjadi pertengkaran ataupun perceraian bapak dan ibunya, putranya sampai menjadi korban. Oleh karena itu perlu kita sampaikan, disebarkan kepada masyarakat lainnya agar konflik internal keluarga itu jangan sampai membawa korban terhadap anak.
Nah, di Indonesia untuk perlindungan anak itu sudah banyak undang-undang. Di kompilasi hukum Islam, hak anak itu sudah diatur. Bagaimana anak itu punya hak terhadap orang tuanya yang terjadi perceraian. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga sudah diatur hak waris tentang anak ataupun anak yang korban dari pertengkaran orang tua. Di lain itu juga diatur juga Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kekerasan seksual di dalam. Dan itu sanksi pidananya sangat berat. Kita sudah menangani ada dua kekerasan seksual anak di bawah umur itu. Nah, sekarang masih diproses di Polres Situbondo. Dan terus kita tekan Polres untuk menyelesaikan perkara kasus ini sampai tuntas. Karena ini akan menjadi menjadi tolak ukur bagaimana Situbondo ini harus tuntas menyelesaikan proses hukum sampai selesai. Dan itu sudah kita laporkan kepada Ketua PC bahwa kita mendampingi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari Kak Ito, kenapa saya ingin sampaikan Kak Ito, moga-moga menjadi manfaat dan bisa dititipkan kepada masyarakat wilayah ramai bahwa proses hukum terhadap kekerasan anak dan perempuan ataupun proses hukum lainnya ini sepanjang bukan kekerasan seksual ataupun kekerasan anak sesama anak itu bisa dilakukan, dan itu kalau pidananya pidana ringan bisa diselesaikan secara keluarga. Tapi kalau pidana berat maka proses hukum akan terus jalan. Jadi pidana berat seperti apa? Misalkan kekerasan seksual terhadap anak itu pidana berat, membunuh itu pidana berat. Tapi memperek pol-polan ini bisa pidana ringan. Misalkan ETOBI, misalkan EBK, misalkan bisa diselesaikan secara keluarga. Nah, harapan kami MWCMU Kapungan bisa menjembatani atau bisa memediasi terhadap masyarakat Nahdien yang berkonflik baik itu secara pidana maupun secara perdata. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan nantinya bisa dilanjutkan dengan dialog. Di dialog tak menabi katanya siapun apa saya akhirnya sampaikan dari barangkali ngagungin persoalan hukum lainnya selain apa yang saya sampaikan yang perlu dipertanyakan kepada kami, silakan. Jadi kami bersama tim di sini ada kurang lebih 6 orang. Saya sebagai ketua LWBH, di sebelah kiri saya ada Mas Haji, beliau wakil ketua 2. Terus kemudian ada Mas Teguh Wicaksono putra Kapongan gitu kan, walaupun naturalisasi dari Lumajang. Beliau divisi pertanahan dan agraria. Beliaunya juga sebagai notaris PPAT. Kalau Mas Haji ini politisi. Nah, ada Mas Teguh Wicaksono, ada Mas Teguh Arifianto. Teguhnya 2. Jadi Mas Teguh Arifianto, beliau divisi penyuluhan dan paralegal. Terus kemudian ada Mas Malik. Mas Malik itu divisi penyuluhan dan paralegal. Terus ada Mas Rizky divisi data dan akreditasi. Ada Mas Zainal divisi data dan akreditasi. Terus kemudian ada Mas Randy divisi keluarga syariah.